Sip. Betul ya, jawabannya 1,00. Ada yang ditanyakan? Halaman 7.24 Mbak Munifah. Nomor 5. Jawabannya B. Rumusnya ini saya tulis di sini. Yang ngerjakan tadi Mbak Evi ya. Tapi yang lain juga sudah betul jawabannya, Mbak sudah paham semua ya. Kalau misalkan soalnya keluar, jangan lupa selalu ditulis, diidentifikasi dulu awal akhir, jangan sampai kebalik-balik. Kalau kebalik-balik salah deh. Padahal simple aslinya. Oke, Ma? Nah, sekarang ini adalah rumus dari permintaan faktor produksi lain. Rumusnya adalah MPPA per PA harus sama dengan MPPB per PB sama dengan MPPC per PC. Intinya penggunaan intinya MPP tadi apa? Marginal physical product dari input A, B, C itu harus sama. Kenapa? Kalau mereka sama, berarti mereka mencapai biaya terendah. Kita ingat, kalau biayanya terendah, berarti keuntungannya, biayanya rendah, berarti keuntungannya tinggi. Betul. Jadi, untuk mencapai profit maksimum harus dicapai biaya terendah. Nah, biaya terendah dicapai pada saat MPPA, B, C itu sama. Kita lihat di sini. Yo, saya punya tabel. Ada kombinasi A, B, C. Di sini harga tanahnya 1, misalkan 1000. Kemudian harga tenaga kerjanya 2, misalkan 2000. Tuh, kok sama dengannya hilang ini. Nah, penggunaan kombinasi pertama. Penggunaan tanahnya 3. Harga tenaga kerjanya kan 2. Berarti di sini 10. Ini 2 ya, bukan 3, salah saya. Kita lihat penggunaannya 3, harga tanahnya 1, berarti 3 per 1. Kemudian penggunaannya 5, harga tenaga kerjanya 2. Harusnya ini 5 per 2 ya, bukan 5 per 3. 5 per 2. 3 dibagi 1, harusnya 1. Kok ini 2 sih? Harusnya 3 dibagi 1, 3. Kemudian 5 dibagi 3, 5 dibagi 3, dibagi 2 ya. Ini harusnya kan 2 di sini. Dulu gimana ya ngeditnya? Udah, langsung kita lihat yang pertama. Kita lihat yang C di sini. Penggunaannya 5, harganya 1, berarti 5 per 1 sama dengan 5. Kemudian yang di sini penggunaannya 6. 6 dibagi 2 jadi 3. Tidak sama. Nah, kalau yang ini 2 dibagi 1, 2. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Sama. Nah, di sini tercapai biaya terendah. Kenapa? Karena MPPA yaitu tanah sama dengan MPPB yaitu tenaga kerja. Jadi, penggunaan kombinasi input maksimal berada untuk profit maksimal adalah pada kombinasi B, di mana tercapai biaya terendah saat MPPA sama dengan MPPB yaitu 2. Untuk MPP ini bagaimana? Pokoknya intinya harus sama. Itu saja, harus sama dengan. Kalau nggak sama dengan berarti belum biaya terendah. Ada pertanyaan?
Belum, kita lanjut. Ini langsung kegiatan belajar 2. Untuk yang grafik-grafik ini kayaknya kelewatan, silakan dibuka halaman 7.20. Sebelum masuk ke sini kita buka halaman 7.20. Di situ ada tabel di atas sendiri. Sudah dibuka? Kita lihat di situ ada permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Ya, kita lihat ada permintaan tenaga kerja. Berarti kita mau beli tenaga kerjanya. Kemudian ada penawaran tenaga kerja, berarti mereka yang menawarkan. Tenaga kerjanya MRPL-nya itu 32, 26, 20, 14, 8, dan 4. Maksudnya kalau permintaan berarti kan kita yang beli ya. Berarti yang kolom pertama itu kita yang beli. Kemudian yang ini yang jual. Dia menawarkan dengan harga 18, 18,5, kemudian 19, 20, 21, dan 22. Harganya ya, harga tenaga kerjanya. Nah, biaya input total itu 18 dari mana? Yang 18 37, 57, 20, 105. 18 dari mana? Yang atas sendiri 18 dari 18 kali 1. Betul, sip. Kemudian bawahnya 37 itu 18,5 kali 2. Kemudian lanjut dan lanjut sampai bawah. 22 kali 6, 132. Kemudian NEL adalah sama marginal equity sih. Input marginalnya rumusnya sama, dikurangi atasnya. 19 dari mana? 37 dikurangi, kalau yang 19 dari 37 dikurangi 18. Oke, betul. Turunnya lagi 20 dari 57 dikurangi 37. 80, di sini ada 23 dari 80 dikurangi 57. Begitu seterusnya. Jadi kita lihat di sini ada kurva permintaan yang menurun itu. Nah, di sini kita lihat ini adalah kurva permintaan ya. Yang ini kurva permintaannya. Dan di sini ada MEL-nya naik, maka terjadi keseimbangan bertemu pada waktu di sini di 20. Yang sama 20 20. MRPL sama dengan MEL. MEL sama dengan MRPL, yaitu pas 20. Maka di situ terjadi keseimbangan. Harus sama, jadi MRPL-nya harus sama dengan MEL. Nah, itu
Oke, untuk tabel 7.5 bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2, yaitu tentang penentuan balas jasa faktor produksi. Ini hanya materi saja, mungkin nanti bisa dibaca sendiri kalau materi-materi ya. Saya review sedikit saja. Balas jasa itu apa sih? Balas jasa itu kalau kita ngasih masukan, kita pendapatannya apa? Itu kita lihat. Balas penentuan, betul, bisa upah. Kemudian kalau misalkan kita ngasih barang atau rumah, berarti balas jasanya sewa gitu. Kalau kita kasih tenaga kerja, kita jadi pegawai, maka balas jasanya upah. Kalau misalkan saya jadi rentenir gitu, terus Mbak Evia pinjam uang ke saya, Bu Air saya pinjam uang karena saya rentenir, maka balas jasa saya adalah bunga. Saya Mbak Eva kalau bunganya sebulan 120% gitu misalkan. Kalau semakin lama setelah 1 bulan naik jadi 200%. Nah, maka itu balas jasa kepada saya karena saya memberi modal berupa uang ke Mbak Eva. Kalau rumah, sewa bangunan atau sewa tanah buat sawah misalnya, maka balas jasanya adalah rent atau sewa. Kalau tenaga kerja ya tadi balas jasanya adalah upah.